bagaimana subsidi pendidikan itu berkeadilan. Hmm. Bagaimana berkeadilan? Berapa jumlah anggaran pendidikan untuk siswa itu yang dimiliki oleh Provinsi Banten, sejumlah itulah yang dibagi rata kepada jumlah anak lulus sekolah. Boleh dia sekolah di negeri, boleh di swasta, mau negeri mau swasta, si siswa akan dapat subsidi dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi Wakil Rakyat Bicara. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast politikus Golkar yang duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Kang Fitron Nur Iksan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Masih seger ini. Ya, lumayan. Sisa aktivitas. Kita ucapkan selamat karena di pemilu 2024 kembali terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode 2024-2029. Jadi habis pertempuran yang sengit ya Bang ya. Tapi udah balik lagi ke DPRD Banten, udah normal lagi Bang. Ya. Jangan-jangan ada beberapa kawan di Komisi 5 yang nggak lanjut. Ada yang mencalonkan diri. Saya lupa ya, nggak ngitung ya. Semoga masih utuh ya. Karena kursinya bertambah dari 85 jadi 100. Bang, ini Komisi 5 kami bilangnya para jurnalis kalau udah masuk bulan Mei ini bulannya Komisi 5. Nah, May Day, Hari Guru, ya, betul. Hardiknas, betul. Kemudian juga masih berkaitan nanti 20 Mei Harkitnas. Iya, betul. Mitra-mitra kerja Komisi 5 DPRD Banten. Nah, tapi yang paling rame sekarang di awal Mei ini sudah mulai mendekati PPDB lagi. Iya, betul. Momentum Hari Pendidikan Nasional disorot. Ini untuk yang tahun ini, untuk PPDB apa yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya, Bang? Rasanya tantangannya sama saja karena memang peraturannya tidak banyak berubah. Cuma mungkin nanti strateginya aja yang harus kita antisipasi, yang dia harus merefleksikan evaluasi di tahun 2023 ya. Betul. Jadi kalau zonasi itu logikanya dari tahun ke tahun makin meluas. Tapi kan misalnya radius sekian kilometer dari sekolah tahun ini sudah terakomodir. Jadi tahun depan bisa lebih luas lagi. Tapi ternyata setiap tahun malah semakin mendekat. Nah, berarti ini ada masalah ya. Saya pikir Dinas Pendidikan harus menjadikan itu sebagai milestone evaluasi. Berarti ada yang nggak beres. Karena urusan ini juga harus lintas sektoral. Dia harus koordinasi juga dengan Dukcapil. Selama orang masih bisa bikin kakak dekat sekolahan, ya nanti logika dan orientasi dari mendekatkan jangkauan sekolah, lalu kemudian membuka seluas-luasnya agar orang bisa berpartisipasi di angka partisipasi sekolah itu jadi nggak tercapai gitu kan, karena di situ dibuat aturan, di situ ada strategi exitnya. Iya. Yang kelemahan di daerah-daerah termasuk di Provinsi Banten kan soal solusi exitnya itu. Iya. Tapi selalu tiap tahun kan yang kami potret para jurnalis selalu banyak catatan minornya kalau bicara PPDB. Meskipun masyarakat kadang lupa. Seolah-olah PPDB SMA SMK semuanya zonasi, padahal ini hanya SMA ya Bang ya? SMA SMP juga kan? Untuk SMK enggak? SMK itu tes. Oh, testing. Nah, Saprol ingin minta catatan Abang, kalau kemudian tiap tahun animo masyarakat Banten tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri, apakah ini membuktikan di Banten pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta masih terlalu jauh gapnya? Ya, kalau seandainya jumlah sekolah negeri di Indonesia ini, terutama di Banten ini, memang sebanding dengan jumlah lulusan dan merata, konsep zonasi ini bagus. Jadi orang nggak perlu sekolah memperebutkan sekolah favorit dan tidak favorit. Cuma masalahnya sekolah negeri ini tidak mengakomodasi jumlah lulusan dan jumlah sekolah. Nggak seimbang di situ. Dan
dan kita juga lupa bahwa ada sekolah swasta. Jadi kalau kita selama masih berorientasi membenahi sistem PPDB-nya, tidak membenahi sistem dan strategi pendidikannya, nggak bakalan selesai. Kalau kita bangun begitu banyak sekolah negeri, sekolah swasta pasti bangkrut. Ya, kenapa orang memiliki antusias tinggi untuk masuk sekolah negeri? Karena ada satu kebijakan triggernya apa? Gratis. Ya, sekolah negeri dianggap berkualitas, lalu kemudian gratis pula. Ya, orang mengejar ke situ supaya bisa berinvestasi di pendidikan tanpa harus banyak investasi keuangan. Makanya harus kita pikirkan, solusi ini kan udah saya sampaikan sejak lama. Bagaimana subsidi pendidikan itu berkeadilan. Bagaimana berkeadilan? Berapa jumlah anggaran pendidikan untuk siswa itu yang dimiliki oleh Provinsi Banten, sejumlah itulah yang dibagi rata kepada jumlah anak lulus sekolah. Boleh dia sekolah di negeri, boleh di swasta, mau negeri mau swasta, si siswa akan dapat subsidi dari pemerintah. Jadi nanti orang nggak akan berebut ke sekolah negeri, dia bisa saja masuk ke sekolah swasta. Lupa kan sekolah swasta mahal. Ya, itu pilihannya dia. Ketika dia mengambil sekolah swasta yang mahal, dia disubsidi sekian, kekurangannya berapa ditanggung oleh orang tua. Sebagaimana juga sekolah negeri yang memiliki RAKS lebih tinggi dari jumlah subsidi pemerintah, maka sisanya ditanggung oleh orang tua. Nah, bagaimana dengan warga yang miskin? Nah, untuk warga yang miskin itu bisa home visit, dilihat betul-betul apakah dia memang miskin. Maka kalau betul-betul dia miskin, 100% gratis. Mau di negeri, mau swasta. Jadi ini adil. Yang menjadi persoalan kan hari ini sekolah negeri yang gratis. Betul. Lalu sekolah swasta hanya disubsidi guru tidak tetapnya atau guru honorernya atau guru P3K-nya misalnya. Yang ini kemudian memicu ketidakseimbangan supply demand. Jadi yang akhirnya orang berebut ke sekolah negeri, ada ketidakadilan di situ. Pertama, sudah mah orang yang jauh dari sekolahan jadi tidak memiliki kesempatan untuk masuk sekolah negeri. Setelah itu dihukum lagi dia dengan mencari sekolah swasta yang mahal. Berarti udah mah dia nggak punya kesempatan. Yang kedua, si anak ini kemudian harus sekolah di swasta dengan bayar mahal. Kenapa nggak kita bikin komprehensif? Ya sudahlah, yang disubsidi siswanya aja. Supaya apa? Supaya dia mau di negeri, mau di swasta, pemerintah bertanggung jawab terhadap mereka. Kan pemerintah itu kan nggak boleh diskriminatif. Akhirnya kan ini jadi diskriminatif. Udah diskriminatif menerima orang hanya karena sekolahnya jauh dari rumahnya. Diskriminatifnya kemudian setelah dia nggak punya kesempatan masuk sekolah negeri yang gratis, dia harus masuk sekolah swasta yang mahal. Dihukum 2 kali. Betul. Orang yang secara takdir rumahnya jauh dari sekolah. Dan uniknya beberapa temuan kita di lapangan, Bang, justru terutama untuk wilayah yang Serang, Lebak, Pandeglang. Kalau Tangerang Raya mungkin sekolah swastanya fasilitasnya udah lengkap dan anak-anak orang kaya di sana. Tapi kalau untuk di wilayah Banten Selatan ke sini nih, justru banyak yang orang-orang kurang mampu dia malah sekolah di swasta. Sementara yang sekolah di SMA negeri, SMP negeri itu anaknya pejabat, orang-orang kaya. Ini juga agak anomali. Ternyata sistem PPDB ini nggak sesuai diharapkan oleh masyarakat. Iya, tujuannya kan bagus untuk mendekatkan siswa ke sekolah. Cuma tadi jumlah sekolahnya sedikit. Dan secara demografis, sekolah-sekolah existing yang sudah dibangun ini kan karena dia ada di situ, lama-lama daerah itu tumbuh menjadi daerah perkotaan yang secara ekonomi orang yang tinggal dekat sekolah jadi ekonominya lebih bagus. Betul. Kalau orang-orang yang ekonominya tidak bagus, dia nggak akan mampu beli tanah. Ya akhirnya kan nggak seimbang tuh antara strateginya dengan implementasi konsepnya gitu. Jadi pemerintah harus lebih kreatif di sini untuk bisa mencari solusinya itu nggak parsial, nggak hanya sekedar itu, tapi gimana nih eksisnya kayak gini, solusi berkeadilannya seperti apa? Seperti itu. Tapi lagi-lagi kita selalu tiap tahun memberitakan selalu ada kasuistik dalam perjalanan PPDB. Isu titip menitip. Kemudian juga proses pendaftaran online yang bermasalah. Evaluasi itu apa catatan Abang terutama untuk Dinas Pendidikan Provinsi Banten? Jadi gini, pemerintah itu dulu wajib belajar 9 tahun itu katanya wajib. Kata-kata diksi yang digunakan wajib. Artinya pemerintah berkewajiban untuk membuat orang jadi sekolah semua. Ada orang yang nggak mau sekolah, dipaksa wajib.
Sehingga persyaratan-persyaratan di dunia kerja levelnya harus standar lulusan sekolah. Betul. Demi apa? Agar orang mau sekolah. Apa kepentingan pemerintah agar warga mau sekolah? Kepentingan pemerintahnya adalah negara ini memiliki SDM yang handal. Oke. Dan warga juga sebenarnya secara pribadi, kalau dia sekolah ya level kehidupannya meningkat. Tapi yang menjadi persoalan, pada saat ada orang yang ingin sekolah, lalu susah, dia pengen anaknya berpendidikan, orang tua mana sih yang nggak mau seperti itu? Betul. Sehingga dia rela menitipkan anaknya agar lulus sekolah. Pidana nggak? Iya. Pelanggaran kan? Menitip itu kan, apalagi pakai uang itu Betul. suap. Tapi yang menjadi persoalan, ini orang pengen nitip hanya itu buat sekolah, setelah lulus juga belum tentu bekerja. Gitu kan. Jadi ini kita bingung, titip menitip ini jadi masalah. Tapi di sisi lain, ini orang nitip pengen anaknya sekolah gitu loh. Tapi kalau kita berkutat di situ, masalah ini tuh berkelindan, makanya nggak di situ. Harusnya ini harus makro yang diselesaikan. Tadi itu, mampu nggak kita bikin sekolah banyak? Nggak mampu. Kalau kayak gitu, kan ada sekolah swasta. Subsidi aja siswanya, biar dia ngambil swasta, bantu sekolah swasta untuk tumbuh. Jadi mau di negeri, mau di swasta, pemerintah bertanggung jawab. Karena harusnya pemerintah berpikir bahwa negeri itu bukan lawannya swasta, tapi negeri itu adalah kemampuan pemerintah. Swasta adalah partisipasi masyarakat, bantu dong. Sekolah swasta itu kan membangun pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa kita jadikan mereka sebagai lawan gitu? Kan nggak boleh begitu. Mindsetnya ini yang harus dirubah. Oke, siap. Kita lebih luas lagi, Bang. Program apa konsep PPDB ini kan program dari kementerian, program pusat. Ya, ke daerah-daerah itu barang jadi, mau nggak mau harus dilakukan. Tiap tahun gerakan civil society misalnya di Banten, tolak zonasi dan yang lain-lain dengan alasan indikator bla bla bla. Tapi kan ini udah keputusan pemerintah pusat, apa sesungguhnya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Banten atau Pemda, termasuk juga oleh DPRD Banten? Rasanya kita nggak otonom juga dalam hal. Iya, itu dia masalahnya. Ini sebuah aturan yang sama, tapi diberlakukan untuk daerah yang secara tipologi demografinya berbeda. Kalau di Jakarta mungkin, di kota-kota yang sudah memadai mungkin. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak berimbang antara perkotaan dan ruralnya, wah ini bahaya. Gitu. Jadi yang jadi persoalan kan seperti itu. Kita kasih contoh aja SMA 1. SMA 1 itu radiusnya orang punya. Nggak bakalan kebeli tuh tanah di jalan Jenderal Ahmad Yani itu orang-orang yang nggak mampu. Betul. Tapi sekolahan itu akhirnya mengakomodir orang-orang yang ekonominya cukup. Kalau di Jakarta mungkin sama rata, orang tinggal di permukaan dan orang-orang yang high class pasti nggak akan ngambil negeri. Tapi kalau untuk di Banten ya jadi persoalan. Kaya-kaya banget enggak gitu kan. Apalagi di Tangerang Raya. Iya kan? Sekolah berada di seputaran BSD, SMA. Yang pasti bisa mengakses kan orang-orang yang nggak bisa beli tanah dekat sekolahannya enggak. Jadi aturan ini diseragamkan, tapi dengan tipologi demografi yang berbeda. Ya harus ada evaluasi. Berkali-kali kita mengusulkan itu. Tapi memang agak sulit memang. Ya memang kita dipacu untuk pemerintah membangun sekolah. Daripada buat bangun sekolah, mendingan buat subsidi swasta. Mending dilarikan ke sana. Iya. Tapi ada catatan, misalnya kalau memang daerah belum ada sekolahannya, ya dibangunkan sekolahannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah jumlah sekolah yang mempersoalkan PPDB kan yang di perkotaan. Kalau di daerah selatan sana ada SMA justru kurang siswa. Betul. Ya jadi kan masalah akhirnya. Jadi lebih baik bagaimana caranya kita ngobrol bersama, coba petakan berapa sekolah swasta, bagaimana ketersebaran demografinya, ketersebaran geografisnya, lalu kita selesaikan secara komprehensif, nggak bisa sepotong-potong seperti sekarang. Sapro setuju tadi pernyataan Bang Mirfan. Kalau udah masuk sekolah elit dalam tanda petik di Kota Serang, jangankan calon siswa yang kurang mampu, wartawannya masuk SMA 1 kota ini kita minder. Ini siswa-siswanya malah, datangnya juga keren-keren, kendaraannya luar biasa. Nah Bang, kalau kemudian ini barang jadi dari pusat, sementara sekarang masih masa transisi di pemerintahan pusat, mungkinkah kemudian daerah-daerah termasuk Banten berharap
kalau ada pergantian Menteri Pendidikan misalnya, apakah bisa tuh daerah-daerah memberikan suara-suara ke pusat ini ternyata titik-titik yang harus dievaluasi di program PPDB misalnya, apakah ada harapan untuk itu, Bang? Ya kan gini ya, misalkan solusi dari kami adalah jangan gratiskan sekolah. Misalnya ini. Lalu kemudian kepala daerah yang mana yang mau merubah sekolah gratis menjadi tidak gratis? Nggak populis. Jadi kita tuh terjebak dalam situasi dilema. Akhirnya mereka bertahan dan berkelindan di dalam masalah. Mempertahankan kebijakan yang populis, tapi sesungguhnya merugikan banyak orang. Nah, kalau gini, kita berpikir bahwa selalu menjudgment. SMA 1 itu isinya orang kaya. Emang orang kaya dilarang masuk SMA 1? Makanya silahkan orang masuk sekolah di mana saja, tapi mau kaya mau miskin dapat subsidi. Karena keadilan itu bukan berarti hanya memihak kepada yang miskin. Gitu kan? Jadi udah subsidinya sama aja. Tapi kalau benar-benar dia miskin maka subsidinya 100%. Ya kan? Kan kita ingin membuat orang yang miskin bisa akses ke pendidikan. Jangan sampai orang nggak ngejangkau masuk pendidikan. Sehingga subsidinya sama aja gitu. Ini yang penting. Jadi daripada kita mensubsidi besar pada sekelompok orang tapi membuat orang susah di sekelompok orang yang lain, kenapa nggak kita bikin rata aja? Kita bisa menggratiskan orang populer. Tapi di sisi lain ada siswa ribuan yang nggak bisa bersekolah pada akhirnya karena biayanya dia harus bayar di sekolah swasta. Pasti nggak dibikin rata, susah senang bersama, bayar satu, bayar semua, tapi pemerintah berkontribusi, mengurangi beban biayanya. Ini omongan saya ini sangat tidak populis, dipelintir dikit. Tapi kan saya bersandar pada rasionalisme dan keadilan. Sampai hari ini belum ada kepala daerah di provinsi yang berani mengambil kebijakan se-ekstrim apa yang saya sampaikan. Kan perang saya lama banget tuh. Betul. Soal ini. Ya, ini kalau dianalogikan mesin nggak populis Bang Fitron sama seperti harga BBM. Sama rata di semua provinsi. Dulu kan nggak pernah sama. Artinya solusi yang selalu diteriakan masih di jalanan kuat di menteri itu justru bukan di sana masalah utamanya. Berarti kita mulai ke arah kebijakan politiknya di daerah. Kita juga tinggal menghitung bulan pilkada. Artinya ada pergantian kepemimpinan di level provinsi dan kabupaten kota. Masalah pendidikan ini kadang-kadang suka agak ada ego antar kepala daerah. Apalagi kalau gubernurnya partai A, bupatinya dan wali kotanya partai B, C. Nah, kadang-kadang nggak sinkron sehingga juga berdampak pada perkembangan pendidikan di Banten. Gimana kalau Komisi 5 melihat sesuatu dari sisi kebijakan antar kepala daerahnya, Bang? Ya, kalau untuk terkait dengan SMA ini yang nggak ada hubungannya karena kan SMA kewenangan provinsi, nggak ada hubungannya dengan kabupaten kota. Tapi bahwa fakta nanti kemudian paralel atau keseragaman background politik seorang kepala daerah di kabupaten kota itu menimbulkan persoalan yang lain. Jadi pasti ada. Tapi pasti kan ada. Soal sekolah ini nggak ada hubungannya dengan berbedanya karena SMA, SMK kewenangan provinsi. Meskipun misalnya kami punya data di Pokja itu ada beberapa kecamatan yang belum punya SMA negeri misalnya. Nah, itu kan kewajiban provinsi buat ngebangun. Nggak perlu lobby-lobby dari bupati wali kota sesungguhnya. Nggak ada. Udah kewajiban. Kalau untuk CMBBS, Bang? Nah, CMBBS ini kan sebenarnya extraordinary policy. Jadi CMBBS itu dulu ada pada saat SMA itu jadi kewenangan kabupaten kota. Provinsi ingin punya sekolah yang ditangani langsung oleh provinsi SMA untuk bisa menjadi kawah candra di mukanya provinsi Banten di SMA. Jadi orang dididik, dibayar, diistimewakan. Namun kemudian ketika kewenangan itu ada di provinsi kan jadi ambigu. Jadi nggak ada lagi sekolah-sekolah favorit. Gitu kan. Tapi jangan sampai juga diksi sekolah tidak ada sekolah favorit, pilihan yang kita ambil tidak favoritkan semua sekolah. Harusnya kan kalau tidak ada sekolah favorit itu artinya semua sekolah kualitasnya sama. Bukan harus menurunkan yang berkualitas menjadi tidak berkualitas agar sama. Kan begitu harusnya. Cuma kan akhirnya jadi kayak gitu jadinya seperti ini. Ini yang salah. Jadi CMBBS ini
barang yang udah kadung jadi. Kalau kita bongkar lagi juga sayang, fasilitasnya udah memadai dibanding sekolah-sekolah lain. Ya nggak apa-apa, ini extraordinary policy. Kita jalanin aja dengan irama pembiayaan dan skema pembiayaan yang cita-citanya dulu agak berbeda, tapi nanti bisa paling tidak jadi portofolio bagus. Ya Kak, saya sampai detik ini sih merasa itu harus tetap dilanjutkan. Cuma yang menjadi persoalan regulasi berikutnya yang membuat jadi untuk memberikan anggaran yang lebih kepada CMBBS ini terhalang banyak regulasi. Gitu. Karena dulu bisa, kalau sekarang kan ya udah jadi kewenangan SMA, gitu. SMA menjadi kewenangan provinsi ya sulit gitu. Makanya kebelakangan ini CMBBS kehilangan bentuk aslinya. Tapi kita harus selamatkan CMBBS, harus tetap menjadi sekolah. Harus tetap dipertahankan. Unggulan ya. Saya perlu harus konfirmasi. Berarti Lex spesialis CMBBS ini dia PPDB? Iya, PPDB tapi khusus. Tidak pakai jonasi-jonasian ya. Nggak pakai jonasi. Dan ini hanya di Banten atau provinsi lain juga ada? Dulu pernah ada di sekolah-sekolah lain, tapi saya nggak tahu statusnya hari ini. Saya tidak terlalu tahu perkembangannya. Dulu banyak kok sekolah-sekolah kayak gitu. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir Bang Fitron. Setiap isu PPDB, para guru, baik yang ASN maupun guru honorer, kadang mereka suka teriak. Kalau udah masuk PPDB, wah isu PPDB aja yang diangkat nih oleh para jurnalis. Nasib kami kadang nggak diperhatikan, misalnya soal tukin para guru selalu terlambat, padahal mereka udah di level SMA, SMK yang tanggung jawab pemerintah provinsi yang harusnya lebih cepat. Kemudian juga ada potongan-potongan itu. Ke wartawan aja mereka ngeluh. Kalau Komisi 5 gimana kalau ada keluhan-keluhan seperti itu? Kami sih khawatirnya kalau para pendidik yang harus mencerdaskan anak generasi muda Banten sudah ngeluh soal kehidupannya, ya bagaimana mereka fokus mencerdaskannya, gimana tuh Bang? Iya, Komisi 5 selama ini terbuka, bahkan isu-isu seperti itu mudah mereka menyampaikan kepada kami. Memang ada beberapa persoalan, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya eliminir persoalan-persoalan itu. Tapi kadang-kadang tidak terhindarkan karena kondisi fiskal. Jadi kan setelah SMA SMK jadi kewenangan provinsi, beban kita secara keuangan kan tinggi banget ya. Kadang-kadang ada tidak sinkronnya uang masuk dari sumber pajak kita yang nggak balance dari sisi kas gitu ya, sehingga akhirnya membuat ada keterlambatan. Kan bukan mereka doang, Dewan juga sama. Jadi sepanjang itu tidak terjadi kasus serupa yang sama secara berulang-ulang, itu berarti kasuistis. Tapi kalau seandainya berulang-ulang, ya berarti harus ada yang dibenahi secara menyeluruh. Nah, menjadi masalah adalah banyak loh yang jelas sama Banten. Kesejahteraan guru Banten itu gede, tinggi gitu loh, dibanding provinsi-provinsi lain. Nah, cuma kan kalau kita sudah kadung mendeklirkan pendapatan sebesar itu, maka kita harus bertahan. Ya karena memang kita ingin mensejahterakan mereka. Cuma tadi kalau soal keterlambatan itu biasanya kasuistis soal cash flow aja. Gitu. Karena yang terlambat bukan dia doang. Tapi perasaan nggak pernah ada kasus yang tidak terbayarkan. Gitu. Siap. Ini yang paling pamungkas Bang. Kalau pada obrolan soal pendidikan pada ujung-ujungnya Banten harus bagi rapot. Bagi rapotnya adalah kenapa kemudian lulusan SMA SMK-nya malah banyak yang jadi pengangguran. Meskipun data terakhir misalnya klaimnya Pemprov tren penganggurannya menurun. Ini juga menjadi orang bertanya, wakil rakyat tugasnya apa nih kalau kemudian lulusan SMA, lulusan SMK di Banten malah jadi pengangguran. Nyambung nggak sih Bang kalau kemudian kita bicara pendidikan dilarikannya juga ke urusan mereka nganggur atau tidak, lanjut sekolah atau tidak, gimana tuh Bang? Nyambung. Jadi begini, Banten, Jawa Barat ini tren penganggurannya cuma gonta-ganti. Tahun ini giliran Banten. Tahun depan Jawa Barat. Ya, karena begini, anomalinya adalah kita punya pabrik. Ya, berarti harusnya kesempatan kerja tinggi dong. Jawa Barat punya pabrik, nggak ada yang sebesar Jawa Barat sama Banten pabriknya. Tapi kenapa kemudian jadi pengangguran? Ingat bahwa serapan tenaga kerja itu tidak berdasar domisili, NKRI. Perusahaan juga tidak akan mempekerjakan penduduk lokal kalau dia tidak kompeten. Nah, problemnya adalah serapan tenaga kerja di Provinsi Banten tidak berbanding. Kesempatan kerja yang ada itu banyak di sektor justru yang unskill. Jadi kalau kita lihat hasil survei BPS, yang lulusan SMP, lulusan SD pada kerja. Kenapa? Karena unskill.
pekerjaan-pekerjaan di Banten itu banyak yang unskill, yang nggak butuh skill, nggak butuh sekolah. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang skill, ini supply-nya dikit. Lapangan pekerjaan di sektor itu sedikit. Di waktu yang sama mereka bertarung dengan orang dari luar yang berkompeten. Nah, maka evaluasinya SMA dan SMK itu memang harus link and match. Pabrik kita butuh apa, SMA kita siapkan apa. Nah, problem link and match ini sedang ditata. Gimana antara kebutuhan dunia usaha dengan SDM yang kita persiapkan itu nyambung, link and match. Tapi yang menjadi persoalan juga bahwa supply-nya dikit, maka di hasil survei pasti yang lulusan SMA SMK ini malah berada di posisi tertinggi. Betul. Apalagi SMK selalu tinggi. Kenapa? Ya karena memang mereka dicetak untuk seperti itu. Lulusan perbengkelan ngelamar pekerjaannya pasti otomotif. Lulusan yang dia ahli welder, dia suka ngelas, ya pasti harus cari pekerjaan yang ngelas juga. Gak mungkin ketika lulusan SMK-nya di otomotif, ada lapangan pekerjaan yang tata boga, dia nggak punya skill. Ya kan? Gitu. Jadi salah kamar. Ya, jadi bukan hanya persoalan pendidikan, ini harus ada investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan tinggi. Jadi pengangguran itu kemudian, kalau di Banten, seberapapun banyaknya pabrik, lalu kemudian kalau nggak ada link and match, ini serapan tenaga kerja ini menjadi sangat rumit. Dan persoalan yang mesti kita pikirkan juga adalah desain dari pendidikan kita ini memang jangan menciptakan lulusannya yang mencari pekerjaan. Era sekarang itu kan dunia usaha, industri, itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang skill diganti oleh mesin. Bayangkan dulu anak SMK lulus belum dapat ijazah sudah kerja di Astra atau dulu Marga Mandala Sakti, jaga pintu tol. Wow, bangga sekali belum lulus sudah diminta Astra, anak SMK yang cakep-cakep itu ya. Tapi beberapa tahun kemudian, rentang di 2017 mereka di PHK. Kenapa? Karena penjaga tol nggak diperlukan. Sudah digantikan dengan etol. Orang dulu bisa lulus SMK diserap oleh perbankan. Tapi sekarang teller bank itu nggak perlu banyak-banyak, hanya cukup beberapa orang, CS berapa orang, karena layanan perbankan itu udah mulai digital, e-branch. Orang store uang 20 juta, 100 juta sekarang udah lewat ATM. Kalau dulu orang store 5 juta aja harus lewat teller. Berapa banyak di sektor perbankan yang lulusan akuntansi dan sebagainya yang sekarang nggak terserap. Jadi tantangan kita itu bukan hanya bersaing dengan manusia, hari ini kita bersaing dengan digitalisasi. Kita lawan mesin hari ini. Jadi, maka desain pendidikan kita adalah bagaimana membangkitkan lulusan-lulusan sekolah itu yang entrepreneurship. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan mereka menjadi entrepreneurship. Seperti yang teman-teman lakukan hari ini di dunia disrupsi media, adaptasinya kan sudah harus jadi seperti sekarang ini, multi platform media. Kenapa? Karena koran dulu dibaca orang, tapi sekarang koran sudah beralih fungsi. Kalau tidak multi platform, media ini menjadi terancam. Jadi ancaman-ancaman kita adalah digitalisasi, ini globalisasi yang benar-benar sudah jadi kenyataan. Adanya elektronik dan digitalisasi. Jadi nggak sederhana hari ini kita berpikir ini lawan kita adalah mesin. Iya, jadi yang pekerjaan biasa dikeroyok oleh 20 orang sekarang cukup dengan satu mesin. Bentar lagi anak-anak yang berpendidikan di dunia perhotelan itu akan terancam karena check-in hotel nanti nggak perlu lagi resepsionis. Bentar lagi setelah kita online kita bisa check-in, lalu kemudian mesin kita bisa ambil kunci pakai mesin, nggak perlu lagi resepsionis itu gitu. Iya kan? Iya. Ini bahaya ke depan. Berapa ribu orang yang sekarang dididik. Belum lagi housekeeping, ngebersihin ruangan tuh dulu satu orang Natalnya butuh banyak orang. Sebentar lagi membersihkan ruangan itu cukup dengan teknologi yang satu orang bisa menghandle sekian kamar. Ini kan ancaman gitu. Jadi ya entrepreneurship. Bagaimana orang menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang hanya jadi yang besar itu belum tentu stabil. Ke depan itu ada apa yang disebut dengan startup. Orang-orang yang menciptakan sesuatu itu melayani masalah-masalah orang. Lalu ya bayangin Pak, dulu kalau kita punya perusahaan taksi, kantornya aja gede. Sekarang perusahaan taksi kita cukup di handphone, orang manggil sendiri, orang main sendiri, nggak perlu lagi garasi. Kalau dulu kan perusahaan taksi garasinya luas banget.
hari ini perusahaan taksi garasinya di rumah masing-masing. Ini luar biasa kan Pak, ada perubahan paradigma lapangan pekerjaan. Yang ini harus disadari oleh kita semua. Jadi ini tantangannya ini udah global. Nggak lagi bisa parsial dilihat dari sisi Banten. Kita mesti sadar semua. Nanti seperti itu. Berat banget kan. Sekarang artificial intelligence itu udah akan memangkas sekian juta lapangan pekerjaan. Betul. Ya kan, penerjemah udah nggak penting, big data analisis sudah nggak penting, ininya SDM-nya, karena komputer bisa melakukan segalanya. Satu orang tidak bisa langsung menghandle ribuan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ribuan orang. Tantangan kita nggak sepele gitu. Jadi kita harus siap dengan itu. Ya, pendidikan kita harus menjangkau desain seperti itu. Jangan-jangan di demokrasi kita nanti beberapa tahun ke depan KPPS nggak perlu. Ya. Jangan-jangan nanti KPPS sudah nggak perlu. Tapi wakil rakyat selamanya perlu kan, Pak? Nah, itu dia. Politik itu tidak pernah akan bisa digantikan. Jadi yang disebut negara kita merdeka adalah kedaulatan politik. Makanya kalau kita mau jadi negara kita merdeka, yang dikejar kan sebenarnya kedaulatan. Jadi kalau kita mau jadi lurah, mau jadi PNS, kita mau jadi dewan, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, wali kota, syaratnya KTP. Tapi kalau kita mau jadi orang kaya di Indonesia ini, KTP kita bisa di mana saja. Karena orang bisa kaya di Indonesia, bekerja di Indonesia, padahal dia orang Rusia. Kalau di Bali kan sekarang sudah seperti itu. Orang tinggal di Bali, tapi kerja di Australia. Sebagai apa? Content creator. Big data analisis. Dia lebih baik tinggal di Bali supaya bisa menikmati dunia, tapi uang dia dari Rusia. Dia kerja di situ. Sekarang udah ada kampung-kampung Rusia di Bali. Kenapa ya? Karena memang bisa bekerja, bukan lagi bekerja work from home, tapi work from anywhere. Dia bisa bekerja di mana saja. Jadi digitalisasi itu. Saya sudah melakukan riset kecil-kecilan di Bali, kok banyak orang Rusia. Ternyata mereka adalah orang yang bekerja work from anywhere. Berarti kuncinya harus punya kuota internet itu ya. Ya, nanti bangsa ini akan menemukan polanya sendiri. Karena disrupsi ini adalah soal adaptasi. Gokil, asik banget Wakil Rakyat Bicara kita. Tapi Saprol di penghujung nih, ini harus dikonfirmasi ke Bang Fitron. Bang, ini masyarakat kita masih selalu beranggapan bahwa anaknya sekolah, anaknya kuliah itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Tapi di pemahaman anak-anak, mereka sekolah, mereka kuliah ya untuk cari ilmu gitu. Gimana meluruskan ini, Bang? Ya, jadi pendidikan itu tujuan akhirnya adalah learning how to live together. Bagaimana bisa hidup bersama. Bersama itu artinya take and give. Jadi kalau selama kita mendidik anak itu hanya learning how to do, belajar bagaimana cara bekerja, dia nggak bisa kolaborasi. Jadi yang harus ditekankan bahwa pendidikan itu punya tujuan akhirnya learning how to live together. Bagaimana bisa hidup bersama, itu artinya kolaborasi. Di era disrupsi hari ini orang nggak bisa hidup sendiri. Dia harus kolaborasi antar kompetensi. Jadi hari ini ada orang ahli di teknologi informasi, IT, ahli bikin programmer, dia nggak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup dengan orang yang bisa jadi content creator. Orang yang bisa content creator, dia nggak bisa hidup sendiri selama dia nggak punya manajemen. Nah, sekarang yang perlu kita bayangkan, lapangan pekerjaan kita, kehidupan kita sekarang nggak bisa lepas dengan teknologi informasi. Tapi gaji terbesar orang di dunia ini bukan ahli komputer. Gaji ahli apa dia, Bang? Kita adalah CEO, orang yang leader. Jadi orang nggak bisa komputer tapi dia bisa jadi leader, maka dia bisa mengorganize ahli komputer. Tapi pekerjaan hari ini tidak bisa lepas dari IT. Tapi kenapa orang yang bisa IT kalah gajinya dengan leader? Iya. Memang IT jadi kayak segala-galanya. Tapi ternyata kemudian yang eksis bisa mengorganize, yang gajinya tinggi adalah leaders, CEO yang bisa menciptakan perusahaan-perusahaan startup hari ini seperti Facebook, ya kan? Mereka kan membayar ahli IT.
Tapi gaji IT-nya lebih rendah daripada CEO-nya. Itu artinya leadership. Leadership tidak bisa digantikan. Teknologi tidak bisa menggantikan leadership. Teknologi nggak bisa menggantikan leadership. Nah, learning how to live together itu adalah bagaimana kita bisa hidup bersama-sama. Kalau kita bisa hidup bersama-sama itu artinya kita leader. Oh iya. Poinnya di sana ya. Iya. Bismillah. Bupati ini udah kalau yang terbaik adalah leader. Bang hatur nuhun ini. Terima kasih, sama-sama senang sekali hari ini bisa Alhamdulillah. Banyak menginspirasi kami nih. Ya. Pada ujungnya ternyata kolaborasi adalah kunci. Ya. Sebagaimana masa depan Banten bergantung pada kolaborasi DPRD Banten dan Pemprov Banten. Ya. Kita nanti mudah-mudahan bisa undang lagi Bang Fitron. Terima kasih. Mampir ke sini. Terima kasih. Kami akan undang lagi para wakil rakyat untuk menginspirasi kita semua. Hatur nuhun Bang Fitron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.